Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufani Rahmalina, NIM 2114010008 dari kelas PAIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi keempat untuk mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis. Itu materinya tentang nuzul Quran. Yang pertama, pengertian nuzul Quran. Secara bahasa, nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Dan ada juga yang mengatakan nuzul berasal dari kata nazala, anzala yang berarti menurunkan. Keduanya diperlukan dalam penurunan dan penurunan Al-Quran, penerimaan Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Turun atau nazala berarti menggambarkan ketinggian kedudukan Al-Quran dan besarnya ajaran yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia serta menyambung langit bumi dan dunia akhirat. Pengertian nuzul Quran secara istilah berarti pemberitahuan dari Allah tentang turunnya Al-Quran dan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu dapat diketahui oleh malaikat di Lauh Mahfuz dan Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Yang kedua, pembahasan kedua itu proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran itu dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan kata inzal, yaitu inzil, diambil dari kata anzala yunzilu yang berarti menunjukkan turun atau menurunkan secara umum atau menunjukkan mulainya diturunkan Al-Quran. Yang kedua, tanzil yang diambil dari kata nazala yunazilu yang berarti menunjukkan turun secara berangsur-angsur. Yang ketiga, hal ini diperkuat dengan reaksi bahwa anzalna dalam kaitan diturunkannya Al-Quran dikaitkan dengan waktu dan tempat, sedangkan nazalna tidak dikaitkan dengan waktu. Pembahasan yang ketiga itu cara atau fase diturunkannya Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama mengenai cara turunnya Al-Quran, yaitu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, cara pertama yaitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit dunia, sekaligus di malam qadar. Dari Baitul Izzah kepada Nabi diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang cara kedua, dari Lauh al-Mahfuz ke Baitul Izzah 23 malam qadar, sejumlah yang akan diturunkan pada tahun itu. Dari Baitul Izzah kepada Nabi diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Cara yang ketiga, Allah menurunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun di malam qadar. Yang keempat, hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, untuk meneguhkan jiwa dalam berjuang. Yang kedua, untuk membimbing, membina umat menjalankan syariat atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan itu terkait masalah atau kasus tertentu. Dia adanya suatu masalah atau kasus tertentu yang terjadi, hikmah diturunkannya Al-Quran itu. Yang ke pembahasan kelima yaitu tentang ayat pertama dan terakhir yang diturunkan. Ayat yang pertama yang diturunkan, menurut Aisyah, ayat pertama yang diturunkan itu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, ayat yang pertama diturunkan itu Quran surah Al-Fatihah, sebagaimana daftar isinya itu pengantar dan mencakup keseluruhannya. Yang ketiga, menurut Jabir,
ayat pertama yang diturunkan itu Quran surat Al-Mudaththir sebagai perintah untuk berdakwah. Yang keempat Quran surat Ad-Duha, yaitu setelah diutusnya wahyu pertama. Yang kedua adapun ayat yang terakhir turun, yang pertama itu Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 278, 281 dan 282. Yang ketiga itu Quran surat An-Nisa ayat 176. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.